Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edmond Hilku, Stambuk F221 17 027. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang bangunan Fondasi Louis Vuitton. Kita masuk pada sejarah saja, langsung secara singkat saja. Jadi sejarahnya itu punya pro dan kontra. Karena untuk membangun yayasan ini itu terlalu dekat dengan jalan sebagai jalan umum dan juga mengubah taman sejarah, yaitu Taman Perdamaian Hijau. Sampai itulah masyarakat kota Paris banding atas keputusan pengadilan dan arsitek terkenal kota Prancis yang bernama Jean Nouvel. Tetapi akhirnya Majelis Nasional Undang-Undang khusus yang mengklaim bahwa yayasan adalah kepentingan nasional dan bangunan itu dianggap membangun karya seni hebat bagi dunia. Sebagai tambahan, bangunan yayasan ini adalah bangunan pameran yang pertama dengan desain geometris, garis lurus, dan bekukan. Pada tahun 2008, Fondation Louis Vuitton ini dibangun yang melibatkan arsitek yang bernama Frank Gehry, arsitek landscape Halep, insinyur RFR, dan Tess, insinyur struktural stage bâtiment, yang didesain pada tahun 2007 di Acclimation Jardin Prancis, Paris, yang selesai pada tahun 2014. Jadi Frank Gehry ini mendapat inspirasi dari pengamatan kapal pesiar Sansane yang dibangun pada tahun 1911. Frank Gehry juga membayangkan yayasan Louis Vuitton sebagai 9.000 meter per kubik gunung es lilin yang dikelilingi kaca. Untuk space-nya sendiri melalui salah satu dari dua inputnya atau garden access ke lobby, luas yang menghubungkan ruang utama khususnya ruang pameran besar yang fleksibilisasinya cocok untuk berbagai pengguna dan konfigurasi. Dari yang dibangun 9.000 sesuai dengan gunung es dan 7.000 diantaranya terbuka untuk umum. Sedangkan lobby barat kiri memiliki dua ruang reguler yang tumpang tindih dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang tersebar di ruang bawah tanah sesuai dengan penonton, yang pada gilirannya menghadap ke danau. Pergerakan vertikal antara area dipastikan dengan eskalator yang terletak di samping sisi utara. Bangunan ini memiliki 11 galeri, auditorium, gua, dan teras. Di lantai pertama di sekitar ruang utama terdapat deretan kamar-kamar yang lebih kecil, dibangun atas lantai yang tidak rata, yang memproduksi gelombang fasad bergerak di atas dua kamar yang diterangi oleh skylight yang bentuknya bengkok atas muncul ke teras. Ya, jadi ini bentuk auditoriumnya. Sisi-sisi di dekat area resepsionis ini sepenuhnya berlapis kaca, suatu terbuka ke aliran air luas. Sisi timur auditorium dapat menampung penonton hingga dari 360 hingga 1.000 orang. Jadi bangunan ini sangat fleksibel dan rekayasa cahayanya adalah ruang sebagaimana yang terbuka untuk berbagai acara. Oke, lanjut galeri. Jadi yang tadi saya jelaskan, jadi galeri ini itu mempunyai 11 galeri pameran, beberapa dengan dinding kaca yang menghadap jardin di Acclimation Skylight Geometry Complex mental lain. Oke. Terrazza atau teras bagian atas dirancang keduanya untuk mengekspos karya seni untuk menyambut pengunjung. Dua diantaranya ditutup oleh lilin, satu di luar ruangan dibanding atas 3 jilid yang membentuk bangunan. Teras ini tidak hanya menawarkan pemandangan hutan kota yang spektakuler, tetapi juga struktur pendukung lilin kaca. Kemudian untuk tangganya sendiri, dia menggunakan tangga dan elevator yang dirancang dengan cermat. Terus
ditambahkan ke geometri bangunan yang rumit. Kemudian untuk eksteriornya, dari eksteriornya itu menggunakan cermin air yang mengelilingi bangunan kira-kira 7 meter lebih rendah dari taman. Giri memang memikirkan gua karena kapal besar nampaknya mengepung di atas air ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi bentuknya ini seperti perahu apa kapal feri. Untuk strukturnya, jari itu kayak terbagi dua, struktur utama dan sekunder. Jadi struktur utama itu di bagian barat yang kokoh dibangun menggunakan balok beton armado, sedangkan balok yang menjulang di atas ruang resepsi yang menjulang di atas itu dipotong oleh tiang baja monumental, dan blok ketiga di sebelah timur memiliki inti beton bertulang dan penyangga besi. Balok-balok tersebut dibangun atas pelat beton dengan ketebalan 260 cm yang menjamin kekencangan karena beban seragam. Untuk struktur sekundernya, struktur utama pada bagian logam tempat bentuk fasad yang berliku-liku dipasang. Pada kerangka ini tripod yang akan menopang 12 lilin kaca. Ditempelkan lapisan putih itu melekat pada casing aluminium yang mengelilingi struktur baja. Oke. Jadi ini adalah bahan-bahannya dalam pembangunan Yayasan Louis Bukan Panel Beton Bertulang dari beton putih baja, kaca laminasi, dan kayu. Jadi ini contoh menggunakan material kayu dengan bajanya. Terus bangunan ini berdiri membutuhkan 11.000 meter per kubik beton bertulang dan baja 12 ton. Terus ini luasnya 13.500 meter per kubik untuk 12 lilin di dek. Kayu large yang dilaminasi dalam nada alami dikombinasikan dengan baut stainless steel yang kuat sekitar 400 sambungan disambung atau baut baja. Oke, pada panel beton putih, pelapis dinding gunung es dilakukan dengan pelat putih duktal dipasang pada bingkai aluminium. Permukaan yang akan ditutup dibagi menjadi 4 persegi panjang yang ekivalennya itu 19.072 masing-masing dengan kelengkungan tertentu untuk posisinya sendiri pada permukaan tersebut. Bahan ini terdiri dari campuran beton kinerja tinggi dan logam atau partikel sintetis. Dalam hal ini polyester dan sebagian kecil air. Nada putih diperoleh dengan mencampurkan titanium oksida dan pelat-pelatnya diberi 1.700 sambungan logam. Lantai lobi yang luas diaspal dengan batu burgundi. Pegangan tangan adalah tabungan baja finishing panel kaca temper yang melindungi tangga air hujan yang meluncur dengan layar atau teras diakumulasikan dan kemudian disaring ke tangki untuk digunakan dalam pembersihan fasad dan atap serta menyiram tanaman atau bak cuci. Lilin panel pada kaca ini 3.600 elemen yang memperoleh panel kaca. Jadi ini ada elemen yang membelah panel kaca ada 3.600 masing-masing dengan radius kelengkungan dan sudut orientasi tinggal menghadirkan kesulitan untuk produksi skala industri. Jadi untuk memproduksi kaca-kaca dengan menggunakan ini memang sangat sulit. Terus panel kelangsungan detail metode yang dipilih untuk membuatnya adalah cetakan cukup panas yang berbor. Ini dikembangkan untuk produksi massal teknik jendela otomotif, namun mesin yang digunakan untuk mobil hanya dapat menghasilkan bentuk silinder sehingga harus mencari yang paling dekat dengan bentuk akhir
yang diinginkan dari setiap silinder panel. Jadi tim studi teknologi GEAR itu mengembangkan perangkat lunak yang memungkinkan otomatisasi tugas ini dan menghitung jari-jari kelengkungan untuk setiap panel kaca ganda, memastikan kontinuitas dan dengan panel yang berdekatan. Demikian pula kekuatan mekanik terhitung menggunakan rutin yang diarahkan oleh perangkat lunak sehingga mempercepat proses butuh 17 bulan. Untuk merakit bingkai dan mengamankan panel karena perakitan tumpang tindih kaca 12 lilin tidak dapat dilakukan secara mandiri dan terisolasi, banyak koordinasi diperlukan dalam proses pemasangan panel. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.